Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan segala apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yaitu salat subuh berjamaah, yang mana Nabi katakan bahwasanya salatul subuhi berjamaah itu adalah seolah-olah orang itu beribadah kepada Allah semalaman suntuk. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini saya ingin menyampaikan sebuah wasiat sebagaimana yang disampaikan juga oleh seorang yang sangat bijak, yaitu sebagaimana yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yang bernama Luqmanul Hakim. Tidak kita bicarakan tentang masalah status beliau apakah seorang nabi atau seorang wali, tapi yang kita ambil daripada hikmahnya ialah bahwasanya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min 'azmil umur wa la tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu menceritakan tentang seorang tua yang bijaksana tadi, yaitu Luqmanul Hakim, yang berpesan kepada wasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahlah kepada atau ajaklah manusia kepada kebaikan atau menjalankan kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah manusia daripada perbuatan yang mungkar atau perbuatan yang dosa atau yang maksiat. Kemudian kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas segala musibah yang menimpa kepadamu. Inna zalika min azmil umur, yang demikian itu adalah merupakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pesannya yang berikutnya adalah wa la tusair khaddaka linnas, janganlah engkau membuang muka dari manusia atau berpaling dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di atas bumi dengan jalan yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlaku sombong. Waqsid fi masyika waqdud min sautik, waqsid fi masyika, maka berjalanlah dengan sopan atau tawadu. Dan janganlah engkau mengeraskan suara, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah yaitu suara himar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sangat penting sekali untuk kita sampaikan kepada
putra putri kita bahwasanya yang pertama yaitu diperintahkan untuk mendirikan sholat, karena sholat ini adalah merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin, kata Nabi. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah merupakan tiang agama. Maka siapa yang mendirikan sholat berarti dia sedang mendirikan agamanya. Dan yang meninggalkannya maka seolah-olah dia merubuhkan agamanya. Kemudian Nabi juga bersabda, al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholat. Pembeda antara orang muslim dan bukan orang muslim adalah sholat. Oleh karenanya maka kewajiban sholat ini jangan sampai ditinggalkan, mobil khusus kepada anak-anak kita yang sudah akil balik, yakni akalnya sehat, kemudian umurnya itu maksimal sudah 15 tahun. Karena alamatul bulugi salasun, karena ciri-ciri tanda orang balik itu ada 3 sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah yang merupakan karangan dari Al-Alim Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami yang disyarahi oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani yang bernama kitab Kasyifatus Sajah. Yaitu 3 ciri daripada orang yang telah akil balik itu. Yang pertama adalah al-ihtilamu fi zakari wal unsa, yakni umur 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan apabila dia sudah mengalami mimpi dewasa. Yang kedua yaitu wal haidu litis'i sinina, dan haid bagi wanita atau anak perempuan apabila dia sudah umur 9 tahun, maka apabila dia sudah haid maka dia sudah balik. Dan yang berikutnya yang ketiga adalah tamamu khamsata asyara sanatan fi zakari wal unsa, yaitu apabila umurnya sudah 15 tahun baik laki-laki maupun anak perempuan itu badannya akalnya sehat, kemudian umurnya sudah 15 tahun maksimal, maka itu namanya sudah akil balik. Akil berakal, balik itu sampai apa? Ya ini telah sampailah kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang diperintah ataupun yang dilarang, sudah sampai kepadanya. Artinya kalau dia berbuat kebaikan maka sudah dicatat, sudah ditulis kebaikan untuk dirinya. Bagaimana Allah firmankan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan 1 maka dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada persoalan yang tadi, yakni pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang pertama adalah untuk senantiasa bisa mendirikan sholat, karena sholat ini adalah merupakan tiang agama. Bahkan Nabi katakan, "Faman tarakaha muta'ammidan faqad kafara jihara." Barang siapa yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja, maka dia sungguh telah kufur dengan nyata. Nah, mengatakan imam ini ada berbeda pendapat. Sekali aja, ya, dan mengatakan meninggalkan sholat sekali aja dengan sengaja, dia mengatakan kafir. Tetapi kalau Imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan bahwasanya kalau memang dia sholatnya karena tidak meninggalkannya karena malas atau ya ketiduran dan sebagainya, itu mesti dimaklum, tidak dikatakan kafir iman atau kafir akidah, tapi merupakan kufur nikmat. Artinya dia masih tetap berada dalam agama Islam, kecuali kalau meninggalkannya itu, kata Imam Syafi'i, orang itu
dengan mengatakan sholat itu tidak wajib bagi dia, atau merasa uh, marah, ingkar dengan kewajiban sholat. Nah, ini bisa jadi adalah orang tersebut benar-benar telah kafir dengan secara nyata. Yang kedua, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, yaitu wa'mur bil ma'ruf, ajaklah manusia itu kepada kebaikan-kebaikan. Tuh, ajak untuk apa? Bisa orang lain menuntut ilmu, ngajak pengajian, ya, ajarkan orang lain untuk ya bisa membaca Al-Quran. Pokoknya setiap kebaikan-kebaikan. Bahkan kata Nabi, khairun nas itu anfa'uhum linnas. Baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Oh, contohnya gini. Misalkan kamu itu bisa memberikan ilmu, ajarkanlah manusia. Contohnya Nabi katakan bahwasanya balighu anni walau ayat. Sampaikan ajaran-ajaranku walaupun satu ayat. Bisa taunya cuman bismillahirrahmanirrahim misalnya. Kemudian diajarkan tuh, disampaikan kepada anaknya, nak, nih kalau mau makan baca bismillahirrahmanirrahim. Sudah makan kemudian mengucapkan alhamdulillah. Dan makan atau minum itu dengan tangan kanan, Ini sekarang kadang kita melihat, masya Allah, ya, di TV atau di tayangan-tayangan yang lain, media yang lain, itu minum selalu pakai tangan kiri atau makan pakai tangan kiri. Padahal Nabi menganjurkan untuk apa? Yaitu kalau makan, minum pakai tangan kanan, dan usahakan duduk makan atau minum. Jangan udah pakai tangan kiri berdiri lagi. Itu ciri daripada kelakuan setan, iblis seperti itu. Sementara Nabi itu adalah yakni makan duduk, kemudian atau minum itu sambil duduk gitu ya, kemudian menggunakan tangan kanan, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu mengucapkan alhamdulillah. Itu adab-adabnya makan itu juga perlu kita ketahui. Kalau misalnya kita sedang makan secara berjamaah gitu, misalnya satu, ketika makan itu ambillah makanan itu yang terdekat dengan kita. Oh ya, contohnya kalau misalnya makan senampan bertiga, nih kalau orang Betawi kadang-kadang suka ada acara maulid, acara hari besar itu makan senampan itu kadang-kadang bertiga, ya. Nah, itu jangan yang ada di depan teman kita dicomotin. Kata temen, wah ini wilayah gua, lah acak-acak juga, jangan begitu. Makanlah yang ada di depan kita saja. Ini adabnya seperti itu. Terus kemudian jangan melihat mulut teman kita atau kawan kita yang sedang makan. Mulut orang lagi makan dilihatin aja. Allah, ya, jangan, itu adabnya. Terus kalau lagi makan itu jangan meludah atau ngobrol, berbicara yang kotor, berbicara yang menjijikan. Contoh, wah, misalnya kemarin saya habis makan rujak misalnya, tiba-tiba perut saya mules, nggak tahan, lari ke, lah ini lagi makan, kok bicara tentang masalah yang ke situ, ini nggak punya adab namanya.
Tuh. Jadi kemudian juga kalau kita makan sama berjamaah itu suapannya itu Nabi itu cuman 3 jari itu ya. Wah, bisa begitu. 3 jari. Jangan makan seraup tangannya di parah itu seperti itu ya, jangan. Setelah makan kalau udah digigit nih, misalnya makanan yang sudah digigit, sudah dimakan, jangan ditaruh lagi di tempat hidangan atau di tempat makan yang dimakan bersama itu. Nah, itu termasuk juga nggak boleh, itu namanya nggak ada adab. Setelah itu mengucapkan alhamdulillah, sudah makan mengucapkan alhamdulillah ya, seperti itu. Wa'mur bil ma'ruf aja, kata Sayyidina Luqman itu kepada anaknya, ajak manusia kepada kebaikan, ajak sholat, ajak ngaji dan sebagainya, seperti itu. Wanha anil munkar, dan cegahlah manusia daripada kemaksiatan, kemungkaran. Contohnya apa? Nih, salah satu misalnya ada anak-anak sedang nongkrong sambil main gitar. Mereka banyak kumpul di jalanan itu atau di sekitar kita. Kemudian bukan hanya merokok, bukan hanya minum kopi yang diminum, misalnya ternyata minuman keras. Masya Allah, mabuk-mabukan misalnya. Wanha anil munkar, di situ kita disuruh apa? Mencegah kemungkaran. Jangan dibiarkan mereka itu dalam keadaan seperti itu. Bisa kalau kamu kuat mampu dengan tangan, kata Nabi, dengan tanganmu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nabi katakan bahwasanya barang siapa yang melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Wa illam yastati' bi lisanihi, kalau dia enggak mampu dengan lisannya, dengan omongannya. Wa illam yastati' fa bi qalbihi, apabila dia enggak mampu, maka dengan apa? Dengan hatinya tidak suka dengan perbuatan itu. Wazalika at'amul iman. Kalau dia udah benci dengan hatinya itu, udah merupakan iman yang sangat lemah. Nah, kalau misalnya mencegah tidak dengan tangannya, kemudian melarang dengan lisannya tidak, benci juga tidak, maka itu orang tidak beriman, kata Nabi. Masya Allah. Oleh karena itu tadi kalau mampu cegah, woi, nih maaf, tolong ini ya, jangan pada minum minuman keras di sini. Masya Allah ya, ini adalah satu perbuatan yang sangat dimurkai sama Allah. Sebab dengan minuman keras ini banyak efek sampingannya, kerusakannya. Diceritain bahwasanya di dalam kitab ada seorang ahli ibadah ini yang udah ratusan tahun. Kemudian namanya kalau nggak salah Syekh Barsiso, itu muridnya itu sudah Masya Allah 12.000, bisa terbang semua, jadi wali semua. Tapi apa? Diuji sama Allah SWT. Kata iblis, ya Allah, iblis minta